Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoyimatun Nisa dengan NIM E1R02410113, kelas 1C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Fungsi pertama yaitu sebagai lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan bangsa. Nah, dengan kita menggunakan bahasa Indonesia, kita menunjukkan bahwa kita bagian dari bangsa Indonesia. Contohnya, saat upacara bendera di sekolah ataupun instansi pemerintah, semua orang menggunakan bahasa Indonesia dalam seluruh upacaranya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penghubung antar suku bangsa. Nah, di Indonesia ada banyak suku dan bahasa daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat mempermudah komunikasi di antara kita. Contohnya, ketika orang yang berasal dari Jawa bertemu dengan orang yang dari Sulawesi, mereka pasti akan menggunakan bahasa Indonesia agar bisa saling memahami. Nah, yang keempat yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia juga dapat menyatukan kita semua, walaupun kita berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Contohnya, ketika ada kegiatan nasional seperti Pekan Olahraga Nasional, pasti semua yang menghadiri atau semua peserta dari berbagai daerah pasti akan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk bisa saling memahami dan berkomunikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa kenegaraan, bahasa Indonesia juga memiliki 4 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam urusan resmi seperti administrasi atau pemerintahan, bahasa Indonesia digunakan agar semuanya lebih teratur dan jelas. Contohnya, ketika membuat dokumen resmi seperti peraturan, undang-undang ataupun pengumuman pemerintah selalu ditulis dalam bahasa Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, di sekolah, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama untuk menyampaikan pembelajaran agar semua siswa dari berbagai daerah bisa memahaminya. Contohnya, ketika guru menjelaskan materi matematika, guru tersebut menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa daerah. Karena tidak semua mahasiswa akan mengerti jika guru tersebut menggunakan bahasa daerah. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan untuk pembangunan. Nah, dalam fungsi ini bahasa Indonesia juga digunakan untuk menyampaikan ide ataupun rencana pembangunan agar semua pihak bisa bekerja sama dengan baik. Contohnya, ketika rapat tentang pembangunan jalan ataupun jembatan, agar menggunakan bahasa Indonesia supaya semua peserta bisa ikut berdiskusi. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Contohnya, buku-buku tentang teknologi ataupun tutorial di komputer diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih banyak orang yang bisa mengerti dan mempelajarinya. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena ia merupakan alat untuk berkomunikasi dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.